Bank syariah itu yang saya lihat, ini pendapat pribadi tapi silakan dipertimbangkan. Bank syariah yang saya lihat itu lebih haram daripada bank konvensional. Wow. Lebih haram kenapa? Karena sama-sama riba. Jadi dosa riba pertama kalau itu dianggap bunga bank sama dengan riba itu, maka bank syariah itu juga melakukan hal yang sama, jadi kena dosa riba juga, itu dosa yang pertama. Dosa yang kedua, menghalalkan yang haram. Apa contohnya? Iya, karena riba itu kalau misalkan udah jadi bank syariah dan istilahnya doang diganti, jadi halal. Yang haram, jadi yang haram dihalalkan. Yang haram dihalalkan. Dalam ajaran Islam itu, yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal itu dosanya besar. Gak boleh dibolak-balik tuh, gak boleh gitu. Nah ini dibolak-balik hanya gara-gara istilahnya diganti gitu. Diganti jadi Arab. Diganti jadi Arab. Jadi istilah Arab. Bank syariah lebih kejam dari bank konven. Wah. Banyak sekali ya yang merasakan bank syariah itu lebih jahat. Bank syariah masih memakai bunga, riba, dan masih banyak fitnah yang lainnya. Coba yuk kita simak di dalam bank syariah dan bank konven. Hal pertama yang sangat membedakan adalah akad. Akad di dalam Islam sangat penting sebagaimana di dalam dalil-dalil Al-Quran. Nah nih contoh sederhananya. Contohnya berhubungan suami istri sudah akad nikah dan sebelum akad nikah, kan sama-sama berhubungan. Tapi kalau sudah akad nikah dapat pahala dan sebelum nikah mendapatkan dosa besar. Lalu apa sih hubungannya nih berhubungan suami istri sama bank syariah? Bank syariah mempunyai akad yang berbeda dengan bank konven. Kalau di bank konven menggunakan aturan nasional, nah kalau di bank syariah mempunyai beberapa macam akad. Akad di sini bukan hanya kata-kata istilah yang diganti ke Arab-Arab. Contohnya nih, kalau misalnya kita ingin motor, kalau ke bank konven kita dipinjamin uang 20 juta untuk membeli motor. Tapi kita harus bayar cicilannya yang sebesar 22 juta. Ini kan riba kan? Karena akad awalnya itu utang piutang dan ditambahin 2 juta. 2 jutanya itu adalah bunga. Tetapi beda lagi nih kalau di bank syariah. Kalau kita ingin motor, maka bank syariah menawarkan akad murabahah yang sistemnya sesuai bank syariah. Nah, sistemnya itu, bank syariah akan mencarikan motor untuk nasabah dan dijual dengan harga 22 juta dengan dicicil. Nah, 22 juta ini jadinya itu akad jual beli, bukan utang piutang. Jual beli dihalalkan di dalam Islam, sedangkan utang piutang dengan bunga itu diharamkan. Nah, ini sudah menggugurkan salah satu riba. Yang kedua lagi nih contohnya, ada KPR rumah. Nah, kalau di dalam bank konven, rata-rata memberitahukannya itu bunga fix dan bunga capnya saja. Seolah-olah dibuat murah suku bunganya. Misalnya kalau kita ingin mengambil KPR rumah, pas awal bank menawarkan bunga fix selama 6 bulan contohnya, hanya 4%. Lalu setelah itu memakai bunga cap selama 24 bulan sebesar 8%. Lalu bunga floatingnya nih sisanya, kita nggak tahu berapa, bisa jadi 11%. Nah biasanya bank konven tidak menyebutkan bunga floating itu. Kita nggak tahu ketika cicilan selanjutnya akan bayar berapa. Rata-rata ketika kita tanya nih, cicilan untuk U25 itu sekitar berapa ya? Nah, bank itu tidak ingin menyebutkan rata-rata. Pasti jawabnya kayak gini. Kita lihat nanti saja ya Bu, sesuai suku bunga nanti. Yang penting pada tahun ini Ibu bayar segini sesuai bunga fix yang sudah ditentukan di tahun ini. Nah, kita jadi mengira-ngira kan untuk tahun kedepannya bunga floating dan cicilannya harus sebayar berapa. Nah, itu kalau di bank syariah itu termasuk gharar karena ada sesuatu yang tidak jelas. Di dalam bank syariah menggunakan akad murabahah, terus udah dihitung-hitung. Mungkin walaupun terlihat lebih mahal dibandingkan bank konven, tetapi
pasti setiap tahun kita membayar cicilannya itu segitu, sesuai akadnya. Nah, jadi pasti ada bedanya dong, bank konven dan bank syariah. Itu baru 2 kasus perbedaannya. Nanti kita akan lanjut di obrolan santai selanjutnya. Tapi, PR untuk bank syariah harus lebih dilihatkan lagi nih, perbedaan dari bank-bank konven lainnya, agar masyarakat tahu jelas nih perbedaan bank syariah dan bank konven. Bukan hanya dari pakaian saja, yang satu memakai kerudung, yang satu tidak, atau dari aplikasinya nih, aplikasi mobile banking, yang satu ada jam sholatnya atau yang satu tidak. Tapi harus benar-benar mempunyai ciri khas yang kalau masyarakat lihat, wah itu bank syariah tuh. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.